Di bulan yang baru, di bulan Juli. Ini minggu yang baru, di awal bulan yang baru. Kita mau sama-sama sembah Tuhan, amin. Yang amin cuma sedikit, kita mau sama-sama sembah Tuhan, amin. Haleluya. Hawayakanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia.
Engkau Allah yang layak kami sembah ya Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Engkau yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Melawat setiap kami, sehingga setiap kami semua boleh dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya semua sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Shalom. Kurang semangat. Lebih on fire lagi. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi ini, amin. Haleluya. Yang ada sukacita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian Kita iblis dikalahkan, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Lebih lagi katakan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Siapa yang percaya kalau sekarang waktunya Tuhan? Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilepaskannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sama-sama katakan oleh, 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 lagi oleh, 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 oleh darah anak, oleh kesaksian siapa? oleh kesaksian Kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih semangat, amin? Amin. Lebih on fire lagi, amin? Amin. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus mati dan bangkit buat kita, lambaikan tanganmu. Haleluya. Dia mati
He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and Jesus is so good to you and Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Dia sungguh baik buat setiap kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami telah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Sebagian dari apa yang kami punya kami memberikan kepadamu dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami akan memberikan 1/10 dari apa yang kami punya. Kiranya Tuhan Kau Allah yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu lebih lagi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan untuk setiap kita boleh menjadi teguran, boleh menjadi berkat bagi setiap kita.
Siapkan hatimu. Yesus. Yesusku, penyelamatku, Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengarkan nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya bukan kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu Saudara semua saya undang bangkit berdiri. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, Menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya bukan kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Hirakapakasikapakarapa, hirakapakasakapakasakapakarapa, hirap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 a, hirap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 a, hirapapapapapapapa, yaramasikapa, yarabarabarabarabarabarabasikapa, yaramasikarabarabarabasikapa, yaramasikapa, yarabarabarabarabarabarabasikapa. Roh kebebasan mengalirlah di tempat ini. Roh Kudus penuhi tempat ini. Roh Kudus kendalikan hidup kami. Roh Kudus kendalikan tempat ini. Ya rabarabarabarabarabarabasikapa, ya rabarabasikarabasikapa, ya rabarabarabarabarabarabasikapa. Lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi Tuhan. Lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ya rabarabarabarabarabarabasikapa, ya rabarabarabarabarabarabasikapa, ya rabarabarabarabarabarabasikapa, ya rabarabarabarabarabarabasikapa, ya biar setiap yang bertelinga mendengar, kuduskan hati pikiran, memberi perasaan kami, segenap hidup kami, kami serahkan kepada Tuhan. Kendalikan kami Roh Kudus, layakkan kami Roh Kudus, kuduskan kami dengan darah Yesus, darah anak domba Allah yang memeteraikan kami milik kepunyaan Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur buat keberkahan. Urapi setiap telinga kami Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Urapi mulut bibir hamba-Mu, hingga setiap perkataan yang keluar dari Engkau dan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman yang maha kuasa. Bukan karena kuat gagah kami, kami tidak mampu melakukan apa-apa, tapi Roh-Mu andalan kami, Roh Kudus penolong kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami, sebab kami menantikan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik saudara kekasih dalam Kristus, sebelum kita membacakan kebenaran firman Tuhan, mungkin di tempat ini masih ada yang belum mengenal kami. Kami dari Palembang. Kami bernama Reli Simanjuntak, Pendeta Reli Simanjuntak. Kami melayani di Palembang. Kami punya 4 anak. Anak yang paling tua ada di tempat ini, Andri Ritonga. Dan yang kedua juga ada di tempat ini di Cilegon, tapi sedang ada bersama dengan kami. Yang ketiga perempuan dulu juga di Narwastu, di sini juga ibadah. Dan yang bungsu juga dulu ada di tempat ini, saudara. Saudara kekasih dalam Kristus, ini perkenalan kami. Kata orang, tidak kenal maka tidak sayang. Amin. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, kuasa pujian penyembahan. Mari kita buka Alkitab kita dari kebenaran firman Tuhan, dari kitab Yohanes pasal 4. Ayat yang sudah biasa, mungkin sudah hafalan bagi kita semua. Yohanes pasal 4, ayat yang ke-23 dan 24. Amin, saudara. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, saudara kekasih di dalam Kristus, hari ini kita berbicara tentang pujian penyembahan, kuasa pujian penyembahan. Dari kecil saya suka menyanyi, saudara. Tapi sudah tua begini, kadang-kadang saya sudah mulai tahan.
Kalau waktu kecil bisa berjam-jam saya memuji menyembah Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, hari ini kita berbicara tentang penyembah-penyembah yang benar. Tuhan mencari penyembah yang benar. Tuhan tidak mencari persembahanmu yang utama, tapi Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Sejak semula manusia diciptakan, dirancang Tuhan untuk menjadi menyembah Tuhan. Secara naluriah, manusia mencari sesuatu yang menjadi idola, yang menjadi harapan untuk disembah, untuk menerima pertolongan. Karena manusia itu sangat lemah. Manusia itu terbatas. Maka manusia butuh sesuatu, butuh seseorang untuk dapat menolongnya, saudara. Mau orang percaya kepada Tuhan atau yang tidak percaya kepada Tuhan, sama-sama mencari pertolongan. Sekali lagi karena manusia sangat terbatas. Lalu siapa yang dicari manusia untuk menolong? Manusia kalau bukan mencari Tuhan, kalau bukan menyembah Tuhan, manusia menyembah setan atau berhala. Sepintas kami akan bagikan bagaimana penyembahan-penyembahan berhala di hari-hari ini. Di zaman modern begini masih sangat banyak di segala tempat. Kasus di Filipi, di Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 19, Paulus dan Silas juga menghadapi hal yang sama. Ketika mereka melayani di Filipi, ada seorang wanita peramal, petenung, yang mengganggu pelayanan Paulus dan Silas. Dan Paulus menghardik roh jahat itu. Roh jahat itu yang dipakai oleh orang-orang tertentu, tuan dari wanita-wanita itu untuk mencari mamon, uang, jabatan, dan banyak lagi. Akhirnya saudara yang kekasih di dalam Kristus, melalui peristiwa ini, Paulus dan Silas dipenjarakan. Roh mamon ini sedang banyak menguasai dunia. Bahkan ada di sekitar kita. Banyak orang yang demi uang, demi harta, demi jabatan melakukan apa saja. Termasuk menduakan Tuhan. Bukankah hari-hari ini masih tetap berlaku, ada banyak orang mencari kekayaan ke Gunung Kawi, mencari kekayaan ke dukun-dukun pelaris, bahkan mencari kesembuhan ke tempat-tempat yang bukan Tuhan. Bahkan persaingan-persaingan bisnis yang sedang terjadi, saudara. Dan ini banyak kami hadapi di dalam pelayanan. Baru 3 bulan yang lalu, ada satu keluarga, masih keluarga kami, datang dari Lampung. Usahanya sedang maju di Lampung, tepatnya di Kota Liwa. Usahanya sedang maju, lalu ada orang-orang yang cemburu, yang iri. Dia mau dibunuh dengan ilmu-ilmu. Berulang kali dia hampir mati. Dibawa ke rumah sakit, dokter bilang tidak ketemu penyakit. Dibawa ke tempat lain seperti itu, mulai dari Lampung sampai ke Palembang. Sampai di Palembang saya dihubungi oleh orang tuanya. Tolong dulu dek, lihat dulu anak kita. Waktu kami ke sana, Roh Kudus ingatkan saya. Dia bukan penyakit biasa. Sampai ke ujung bumi pun tidak ada dokter dunia yang dapat menyembuhkan. Yang dapat menyembuhkan adalah dokter di atas segala dokter. Karena itu bukan penyakit biasa. Lalu kami berdoa, saudara. Kami berdoa dan mulai dari situ dia sembuh total sampai hari ini. Amin. Ini contoh-contoh bagaimana di dunia ini kekuatan-kekuatan mistik, roh-roh perdukunan sedang merajalela. Saudara kekasih dalam Kristus, itu yang penyembahan pertama. Di mana manusia menyembah roh-roh yang bukan Tuhan.
Tapi hari ini kita masuk ke dalam kuasa pujian penyembahan kepada Tuhan. Di dalam memuji dan menyembah Tuhan, maka setiap keakuan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita menjadi tidak ada. Menjadi luluh. Karena yang ada ketika kita fokus memuji, menyembah Tuhan, kita tulus mengasihi dan memuji Tuhan. Kita mencintai hadirat-Nya, kita merindukan Dia, kita datang dengan kepolosan kepada Tuhan. Maka pada saat itu yang ada hanya kita dengan Tuhan. Yang ada hanya kita dengan Tuhan. Yang ada hanya saya dengan Tuhan. Saya tidak peduli yang lain. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan ini adalah penyembahan yang benar. Di mana kita fokus kepada Tuhan. Bukankah hari-hari ini ada banyak penyembahan-penyembahan? Hanya dengan mengandalkan suara. Ada konser-konser. Tapi apakah itu berkenaan di hadapan Tuhan? Di dalam pujian penyembahan, yang fokus, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ketika mulut menyembah, hati pun menyembah. Di sana hadir Tuhan, di sana hadirat Tuhan. Hadir nyata, Tuhan bertata di atas pujian itu. Jika Tuhan bertata di atas pujian itu, maka sesuatu yang besar pun akan terjadi. Perkenanan Tuhan akan datang. Jika hati kita rindu kepada Bapa, perkenanan itu akan datang bagaikan air yang sejuk menerobos, masuk memenuhi kehidupan kita. Hingga kita dapat merasakan suasana sorga. Dan kita bersuka cita di dalamnya. Di sana ada kebebasan, di sana ada kesembuhan, di sana ada kemerdekaan, di sana ada kekuatan, di sana ada mujizat. Waktu tadi saya lagi duduk di sini, mulai angkat pujian pertama. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu merasakan hadirat-Mu. Dan Tuhan berkata kepada saya, anakku, aku ada di tempat ini. Seperti aku ada di Palembang. Dan saya bersuka cita, aku ada di tempat ini seperti aku ada di Palembang. Dia ada di tempat ini, saudara. Maka ketika kita punya waktu untuk Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Biarkan Roh Kudus mengalir memenuhi kehidupan kita. Jadilah menjadi penembah yang benar. Di mana mulut kita menembah dan hati kita pun menembah. Di sana ada hubungan yang intim antara Bapa dengan anak. Jangan seperti yang terjadi di dalam Yesaya 29 ayat 13. Di situ dikatakan bangsa ini menyembah aku, memuji aku dengan mulut dan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah. Pujian penyembahan adalah urat nadi kekristenan. Kuasa Tuhan akan berdiam dalam kehidupan si pemuji dan penyembah. Semakin kita banyak memuji dan menyembah, di dalam kehidupan kita akan berdiam kuasa Tuhan. Kapanpun dibutuhkan, mujizat bisa terjadi. Saudara kekasih di dalam Kristus, hari ini kita akan berbicara dua tokoh. Ada dua tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dia adalah pemuji dan penyembah. Saudara pasti tahu, yang pertama adalah Daud. Daud si pemazmur. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Kemanapun dia berperang, termasuk menghadapi Goliat, Daud selalu berkemenangan. Itu karena Daud pemuji dan penyembah. Ada begitu banyak cerita tentang Daud. Bagaimana dia berhadapan dengan musuh-musuhnya. Dan dia selalu mengalami kemenangan.
Karena dia senang memuji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita. Ada satu ayat yang saya sangat diberkati di dalam 1 Samuel 18. Ayat 7 sampai 8. 1 Samuel 18. Ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Daud dengan sangat, dan perkataan itu menebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara kekasih di dalam Kristus, waktu penari menyanyi, mengangkat pujian, mereka mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud si penyembah berlaksa-laksa. Daud adalah manusia biasa. Dia orang biasa, orang yang tidak diperhitungkan bahkan oleh orang tuanya. Sedangkan Saul adalah keturunan dari orang yang hebat. Tapi ada perbedaan dari antara mereka berdua. Daud itu senang menyembah Tuhan. Maka dia mengalami kemenangan melebihi Raja Saul. Kemanapun Daud pergi, dia pasti mengalami kemenangan. Karena dia senang ada di dalam hadirat Tuhan. Lalu yang kedua. Ada satu tokoh lagi, tokoh yang istimewa, saudara. Namanya Yehuda. Kita akan buka di dalam Hakim-Hakim 1. Hakim-Hakim pasal 1. Ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesudah telah kuserahkan negeri ini ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Peris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dengan becek, 10.000 orang banyaknya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dikatakan saudara setelah Yosua mati. Perhatikan, setelah Yosua mati, maka bangsa Israel kehilangan seorang pemimpin. Mereka bertanya kepada Tuhan, siapa yang akan memimpin mereka? Lalu Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, Yehuda. Ketika Yehuda maju berperang, mereka memimpin peperangan, maka mereka mengalahkan orang-orang Kanaan, orang Peris, bahkan 70 raja-raja merebut Yerusalem dan Bukit Hebron. Kemudian di Hakim-Hakim 20 ayat 18, kejadian yang sama terjadi lagi. Ketika bangsa Israel menghadapi peperangan menghadapi Bani Benyamin. Mereka bertanya kepada Tuhan, siapakah yang akan memimpin kami? Dan Tuhan berfirman, suku Yehuda. Kemudian di dalam Bilangan 2 ayat 3 dan ayat 9. Bangsa Israel bertanya kembali kepada Tuhan, siapakah yang akan berkemah di dekat panji-panji di bagian barisan terdepan? Dan Tuhan berkata, suku Yehuda.
Lalu di dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22. Ayat ini saya rindu kita baca. 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22. Kita baca bersama-sama ayat 21, 22. 1, 2, 3. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ini ada satu peristiwa yang luar biasa, saudara. Di dalam Di dalam 2 Tawarik 20-21. Ketika para penyanyi menyanyikan pujian kepada Tuhan, maka Tuhan bangkit menghadang Bani Amon dan Moab yang adalah musuh Yehuda. Yehuda menang sebelum berperang. Tuhan sendiri yang menghadapi musuh-musuh mereka. Itulah dahsyatnya pujian penyembahan. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Yehuda. Yehuda menang sekali lagi sebelum berperang. Karena di situ dikatakan hendak menyerang. Lalu ada satu ayat lagi. Ayat terakhir. Di dalam Kejadian 49. Kejadian 49. Kejadian 49 ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara kekasih dalam Kristus, Yehuda seorang pemberani. Dia tidak pernah gentar menghadapi apapun. Yehuda pemuji dan penyembah. Yehuda adalah seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kualitas hidupnya adalah kualitas yang terpuji, melebihi saudara-saudaranya. Bahkan di dalam ejaan lain Alkitab dikatakan, saudara-saudaramu akan datang sujud menyembah di bawah kakimu. Ini adalah Yehuda. Yehuda memiliki penghormatan kepada Tuhan. Di ayat 9 dikatakan Yehuda seperti anak singa. Anak singa yang setelah menerkam musuh-musuhnya. Dikatakan setelah menerkam musuh-musuhnya. Dia naik ke tempat tinggi. Dia meniarap dan berbaring. Saudara tahu maksudnya naik ke tempat tinggi. Setelah Yehuda mengalahkan musuh-musuh, dia naik ke tempat tinggi. Tempat tinggi itu adalah hadirat Tuhan. Dia naik di dalam hadirat Tuhan. Dia mengangkat pujian penyembahannya kepada Tuhan. Dia naik ke gunung kudusnya Tuhan. Karena dia tahu di sana dia boleh tenang. Hanya dekat Allah saja dia boleh tenang. Yehuda kesukaannya naik ke tempat tinggi.
naik ke dalam hadirat Tuhan. Dia merasa aman dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan segala beban-beban, segala kekhawatiran, segala ketakutan hidup akan hilang. Dan di sana kita mendapatkan kekuatan baru. Maka ketika saya dan saudara, saya sering mempraktekkan ketika saya mengalami kesusahan, banyak masalah, persoalan. Saya langsung berdiri, angkat pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan di sana saya mendapatkan kekuatan baru. Itu juga yang dilakukan oleh Yehuda. Saudara dan saya, Tuhan mau kita melakukan hal yang demikian. Supaya kita menjadi pemberani-pemberani seperti Yehuda. Yehuda seperti anak singa. Dipenuhi dengan roh keperkasaan. Ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, di sana ada roh keperkasaan, di sana ada kekuatan, di sana ada kuasa, di sana ada keberanian. Semangat yang patah dipulihkan kembali. Saudara kekasih dalam Kristus, Yehuda seperti anak singa. Saya akan bagikan kepada saudara. Ada 3 macam, ada 3 tipe kekristenan. Tipe pertama adalah tipe cacing. Kristen cacing. Bagaimana itu Kristen cacing? Cacing jalannya tetap sama. Mau ada masalah dia jalannya ya tetap melangkah. Lalu bagaimana dia kalau berjalan di dekat jalan aspal begitu. Di dekat jalan. Dia akan jalan melewati itu. Kalau ada sepeda yang lewat, dia akan mati tergilas. Dia tidak bisa berlari. Jalannya tetap sama. Itu adalah kekristenan yang monoton. Tidak pernah bertumbuh. Dari dulu sekarang, selama-lamanya tetap sama. Kristen cacing. Musuh besar datang, musuh kecil datang. Jalannya tetap sama. Sekali lagi kalau dia jalan, ada mobil yang lewat, pasti tidak berbekas lagi. Lalu tipe kedua, ada Kristen domba. Kristen domba adalah Kristen yang bisa cepat berlari, menghindari musuh. Musuh datang dia boleh berlari. Hujan gerimis datang dia berlari. Karena dia tidak punya senjata, saudara. Itu adalah Kristen domba. Selalu lari dari masalah. Tidak pernah berani menghadapi masalah. Mulai sukacita di dalam kerohanian, mulai sukacita, mulai melayani Tuhan. Ketika ada masalah mundur. Ketika ada masalah menghindar. Ketika ada masalah tinggalkan Tuhan. Tapi hari ini ada satu tipe lagi. Di mana Tuhan mau kita di sana. Itu adalah tipe singa. Kristen singa. Singa disebut si raja hutan. Kalau singa ada di satu wilayah hutan, maka semua binatang yang ada di sekitarnya akan lari terbirit-birit. Karena singa adalah raja hutan. Semua ada binatang yang melihatnya akan lari terbirit-birit. Kalau ada binatang yang berani menghadapi singa, maka itu akan dilumatnya, dihancurkan. Dan singa tidak pernah gentar. Dia akan terus memandang dan jalan ke depan. Maka disebut singa, si raja hutan. Singa tidak pernah gentar menghadapi apapun. Yesus Kristus adalah singa dari Yehuda. Amin. Yesus Kristus adalah singa dari Yehuda yang tidak pernah gentar menghadapi apapun. Bahkan puncak dari keberanian Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Kedua tokoh ini, Daud. Yesus disebut anak Daud. Lalu Yehuda disebut, Yesus disebut singa dari Yehuda. Mengapa kedua tokoh ini
dikaitkan dengan Yesus Kristus. Karena mereka adalah orang-orang yang perkasa. Mereka perkasa karena ada Kristus Yesus, karena ada Roh Kudus, karena mereka suka memuji dan menyembah Tuhan, karena mereka suka berada di dalam hadirat Tuhan. Yesus Kristus adalah singa dari Yehuda. Kita memanggilnya Bapa. Jika Bapa kita singa, tidak mungkin singa beranakan cacing. Tidak mungkin juga singa beranakan domba yang tidak berdaya. Singa anaknya adalah singa. Amin, saudara. Anak singa adalah singa, amin. Berani menghadapi tantangan bersama Tuhan, amin. Singa akan beranakan singa. Jika kita berani mengatakan dia adalah Bapa kita, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang perkasa. Perkasa-perkasa di bumi. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Jadikan pujian penyembahan menjadi gaya hidup. Jadikan pujian penyembahan menjadi gaya hidup. Supaya di dalam hidup kita ada kekuatan supranaturalnya Tuhan. Yang setiap kali menghadapi musuh, menghadapi peperangan dunia yang sedang gelap ini, kita akan terus berjuang dan bangkit menjadi pemenang. Saya akan akhiri khotbah ini dengan kesaksian. Di tahun 2006, ada seorang nama dia Parida Borusiahaan yang sedang sakit gila kurang lebih 7 tahun di kota Palembang. Dulu dia kerja di Pertamina. Karena sudah gila akhirnya berhenti. 7 tahun gila. Dan dia harus dikerangkeng di satu kamar. Di kamar orang tuanya. Bapaknya sudah meninggal. Dia punya adik satu laki-laki dan ibunya masih ada. Dia sudah dibawa ke berbagai dokter. Dia tidak sembuh. Dia dibawa ke berbagai dukun. Di situ juga dia tidak sembuh. Dia dibawa ke beberapa hamba Tuhan, bahkan tinggal di rumah hamba Tuhan. Tidak juga sembuh. Bahkan satu kali ada dosen-dosen sekolah teologi yang jurusan okultisme. Bersama seorang hamba Tuhan. Yang tidak jauh dari rumah kami, mereka datang melayani Parida. Begitu datang dia katakan, kamu datang ke sini membawa nama Tuhanmu di bawah telapak kakiku ini. Akhirnya mereka berdoa sebentar dan mereka pulang. Satu waktu ada seorang ibu Borusi Merangkir, Nyonya Panjaitan datang ke rumah kami. Dia mengerti pelayanan kami, pelayanan pelepasan. Ada banyak kami melayani bahkan dukun-dukun di kota Palembang. Ada sepasang suami istri dukun sekarang jadi hamba Tuhan. Dan itu terlalu banyak kalau disaksikan. Ibu ini berkata, tolong ibu doakan dulu. Saya sangat terbeban dengan Parida Borusiahaan. Saya berkata kalau Tuhan mengutus saya maka kita akan pergi. Saya mulai berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada saya, anakku keselamatan Parida hanya aku berikan kepadamu. Saya hubungi ibu ini kita akan pergi. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengingatkan layani ibu dan adiknya dulu karena mereka sangat putus asa. Nanti di hari kemudian baru Parida. Begitu kami sampai di rumah itu, ibunya bercerita kalau ada tamu dia dengar dari kamar. Dia akan berteriak-teriak atau menyanyi. Benar, mulai kami melayani mama dan adiknya. Dia mulai berteriak nyanyi, dicampur lagu dunia, dicampur juga lagu gereja. Karena mengganggu sekali. Mungkin seperti wanita yang di Filipi. Dari ruangan tamu sebelum melihat Parida, saya berkata, demi nama Yesus, saya ikat segala kekuatan yang bukan dari Tuhan. Yang mengganggu, mengendalikan Parida. Aku perintahkan diam di dalam nama Yesus. Saat itu dia diam. Selesai kami berdoa, mamanya pergi ke dapur. Dan mamanya berlari ke depan. Dia berkata, mujizat besar terjadi ibu. Saya berkata, mujizat apa? Ibu tahu sudah
Bertahun-tahun Farida tidak pernah tidur. Tapi hari ini dia tidur. Dan saya bersuka cita, puji Tuhan. Berarti benar Tuhan mengutus kami. Di hari kemudian kami datang melayaninya. Dia mulai dibawa ke ruangan tamu. Kami mulai berdoa, berdoa dan berdoa. Berdoa terus, berteriak, mengusir roh jahat, usir segala macam, ikat roh jahat, cabut roh jahat, usir roh jahat. Tapi dia biasa-biasa saja. Dia hanya berkata, Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ini kami sudah capek. Apa yang mau dilakukan? Bukankah Tuhan mengutus kami ke tempat ini? Roh Kudus ingatkan saya, anakku, tidak semua masalah, persoalan bisa diselesaikan hanya dengan doa. Lalu dengan apa Tuhan? Ingat tembok Jeriko runtuh bukan dengan doa, tapi dengan pujian. Menyanyi. Lalu kami angkat pujian. Kami mulai menyanyi dan menyanyi dan menyanyi dan menyanyi. Kami angkat pujian, masih saya ingat lagu itu. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini. Tiba-tiba semakin lama kami nyanyi, dia ikut nyanyi. Lama-lama suaranya normal. Saudara yang kekasih, akhirnya dia katakan panas-panas mulutnya. Terus dia minum-minum. Akhirnya dia muntah-muntah tanpa ditompangi tangan. Tapi kami tidak melihat secara jasmani ada yang keluar. Tapi secara rohani saya melihat roh jahat itu sudah keluar dari hidupnya. Saudara kekasih dalam Kristus, kami pulang, kami sudah capek. Tuhan ingatkan saya, anakku kembali layani Farida. Karena roh jahat sudah keluar. Tempangkan tangan kananmu di atas kepalanya. Supaya setiap saraf-saraf yang sudah bertahun-tahun dihancur leburkan iblis, itu pulih kembali. Waktu mau pelayanan saya mampir ke rumahnya. Saya tempangkan tangan. Setiap saraf-saraf yang dihancur leburkan iblis bertahun-tahun, hari ini dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan saya pulang. Mulai dari situ, Farida sembuh total. Farida sembuh total, bahkan waktu itu menjelang Natal kami pergi ke pesta hari Sabtu. Saya ada pelayanan, saya tinggalkan pesta, saya pergi. Hari Seninnya ibu yang kawan saya menyanyi. Dia datang ke rumah kami, dia katakan, ibu sedang diperbincangkan di pesta besar itu hari Sabtu kemarin. Itu membuat Palembang cukup gempar. Ada apa saya bilang. Mereka berkata yang mana? Ibu Ritonga yang mana yang melayani Farida? Karena sudah tidak masuk di akal. Anak ini Farida ini kalau terbuka pintu bisa berlari sambil telanjang keluar. Semua orang sudah tahu dia gila. Secara manusia tidak ada harapan. Lalu mereka perbincangkan. Ibu ini yang cerita. Saya berkata kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka berkata apa yang dilakukan Ibu Ritonga. Dan ibu ini berkata kami hanya menyanyi. Tuhan bertata di atas pujian. Dia ajaib. Jika Tuhan bertata di atas pujian kita, maka sesuatu yang besar pun akan terjadi. Farida meninggal tanggal 25 Desember tahun 2018. Itu berarti 12 tahun dia hidup normal setelah perayaan Natal. Dan saya orang pertama yang dipanggil ke sana. Dia meninggal dengan tenang di tangan Bapa di surga. Amin. Bulan Juni tahun yang lalu kami pergi pelayanan ke satu tempat. Mission trip ke daerah jalur di kota Palembang cukup jauh. Kami pergi 2 mobil 9 orang dan ada anak saya Reksi dan Rina. Waktu kami pergi ke sana, kami buat KKR dan yang melayani adalah anak kami Reksi. Tapi untuk masuk dalam doa kami pun turun tangan. Ada banyak yang kami layani, ada anak-anak muda yang baru umur 18 tahun, banyak ilmu-ilmu yang sedang dipelajari. Dan itu kami bakar habis, ada begitu banyak kemuliaan Tuhan. Ada seorang ibu, namanya Ibu Agus, suaminya Pak Agus. Dia berkata, ibu seharusnya suami saya ikut ke sini. Tapi berhari-hari suamiku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya tergeletak di rumah. Malam itu kami pergi ke rumah ibu itu. Kami melihat bapak itu sedang tergeletak tidak berdaya. Bahkan hanya untuk mengangkat tangannya saja dia tidak bisa.
Lalu tim kami mulai mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Pada saat itulah Tuhan bicara kepada saya, anakku perintahkan dia bangkit. Dan saya berkata, Pak Agus bangkit, Pak Agus bangkit, bangkit dalam nama Yesus. Dan dia bangkit sendiri. Dia mulai duduk. Pak Agus bangkit dalam nama Yesus, berdiri. Dia berdiri, dia mulai berjalan, berjalan. Saya mulai menari, melompat, dia melompat, dia melompat, dia melompat. Akhirnya dia sembuh total. Besoknya kami pulang. Dia sudah mengantar oleh-oleh sama kami. Dan sampai hari ini dia pulih total. Amin. Tuhan bertata di atas pujian. Jangan nyanyikan nyanyianmu hanya karena kau hafal kata-katanya. Tapi setiap kata demi kata jadikan rema di dalam hidupmu. Bahwa itu adalah persembahanmu kepada Tuhan. Di dalam 2:10 malam kami juga banyak mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Ada seorang ibu yang diprediksi di kandungannya sudah meninggal anaknya. Dan kami juga dapat demikian waktu berdoa. Ibu ini mau pergi melahirkan ke tempat mertuanya ke Jambi. Kami mulai berdoa kepada Tuhan. Dan kemarin tanggal 21 bulan Juni kemarin. Dia melahirkan dengan normal. Anaknya sehat. Ajaib Tuhan Yesus. Dia adalah singa dari Yehuda. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.